warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Pak Jakasih. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari proyek kami di pertemuan 9 dengan judul Islam Membangun Persatuan dalam Keberagaman. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Risman Ibnu Rahmadi, ketua dari kelompok ini. Lalu ada Ardi Saputra, yang ketiga ada Muhammad Solahuddin, yang keempat ada Raihan Pratama, dan yang kelima ada Raya Fadila. Untuk yang pertama akan dibacakan oleh teman saya yaitu Raihan Pratama. Baik, selanjutnya adalah latar belakang. Pada presentasi kali ini dilatar belakangi dalam kaitannya dengan agama. Islam merupakan petunjuk bagi manusia menuju jalan yang lurus, benar dan sesuai dengan tuntunan kitab suci Al-Quran yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jika dikaitkan dengan konteks perubahan zaman sekarang, bagaimana Islam memandang keberagamaan atau pluralitas yang ada di negeri ini, bahkan di dunia. Next. Selanjutnya, eh, seperti dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakiri wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi attaqakum innallaha alimun khabir, yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Dan sesungguhnya kami yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha meneliti. Next. Kemudian eh, yang harus kita ketahui di sini adalah keberagamaan sudah ada sejak zaman para sahabat, yaitu ketika Nabi wafat, para sahabat ini saling mengklaim dirinya lah yang pantas untuk menjadi pengganti Nabi. Ajaran Islam mengutamakan persaudaraan atau ukhuwah dalam menyikapi keberagaman istilah. Nah, ukhuwah dijelaskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innamal mu'minuna ikhwatu aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar dapat rahmat. Ayat ini menekankan pentingnya persaudaraan sesama muslim dan mengajak untuk mendamaikan perselisihan yang mungkin terjadi di antara mereka, serta mengingatkan akan pentingnya bertakwa kepada Allah agar mendapat rahmatnya. Oke, next. Selanjutnya untuk tujuan materi akan dipresentasikan oleh Bang Solahuddin. Baik, selanjutnya ada tujuan materi. Yang pertama, memahami konsep Islam, membangun persatuan dalam keberagaman. Yang kedua, menjelaskan konsep toleransi dalam Islam atau kebebasan beragama. Next. Baik, konsep keberagaman Islam dan membangun persatuan umat dalam keberagaman. Yang pertama, Islam sangat menjunjung keberagaman atau pluralitas karena keberagaman atau pluralitas merupakan sunatullah yang harus kita junjung tinggi dan kita hormati keberadaannya. Yang kedua, ketegasan syariah Islam memberikan gambaran betapa perhatiannya Islam terhadap permasalahan keberagaman dengan mengutamakan persaudaraan, keharmonisan, dan perdamaian. Next.
Islam memberikan beberapa prinsip dasar dalam menyikapi dan memahami pluralisme. Yang pertama, ada prinsip keberagaman yang lapang. Yang kedua, keadilan yang objektif. Dan yang ketiga, menjadikan keberagaman agama tersebut sebagai kompetisi positif dalam kebaikan. Next. Dan selanjutnya akan diterangkan oleh Saudara Atis Puter. Baik, konsep toleransi dalam Islam atau kebebasan beragam. Yang pertama, keyakinan terhadap kemuliaan manusia, apapun agamanya, kebangsaannya, dan kerukunannya. Yang kedua, perbedaan bahwa manusia dalam agama dan keyakinan merupakan realitas yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi mereka kebebasan untuk memilih iman dan kufur. Dan yang ketiga, seorang muslim tidak dituntut untuk mengadili kekafiran seseorang atau menghakimi sesatnya orang lain. Allah sajalah yang akan menghakiminya nanti. Dan yang keempat, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat adil dan mengajak kepada budi pekerti mulia meskipun kepada orang musyrik. Allah juga mencela perbuatan zalim meskipun terhadap kafir. Next, toleransi dalam Islam ada tiga. Yang pertama, toleransi dalam hal sosial. Yang kedua, toleransi dalam hal sistem dan prinsip nilai Islam. Dan yang ketiga, ada sistem nilai dalam Islam. Next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Risman. Prinsip nilai dalam Islam. Tasdik yang merupakan sifat membenarkan terhadap segala sesuatu yang bersumber dari Allah, Rasul dan ulil amri. Kebenaran ini mutlak hanya mengakui sebuah kebenaran yang datang dari Allah. Contohnya, seorang muslim tidak bisa menganggap kebenaran agama lain sama. Tasyri, sebuah aturan atau hukum yang dibuat oleh Allah yang harus dipatuhi apapun bentuknya, dimanapun, dan bagaimanapun. Dan tidak bisa disesuaikan atau ditoleransikan dengan agama lain. Contohnya, seorang muslim tidak bisa bertoleransi dengan hal yang melanggar aturan Islam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raya Fadilah. Baik, Siriyah. Siriyah adalah menutup rahasia atau menyembunyikan sebuah hal yang tidak boleh diketahui oleh orang non-muslim. Hal ini dilakukan oleh pada zaman Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk proteksi kaum muslimin dari siasat atau rencana jahat yang dilakukan oleh orang kafir dan non-muslim. Contoh yang dilakukan pada saat itu adalah merahasiakan tempat pendidikan tarbiyah dari kaum kafir. Dengan adanya keberagaman ini bukan berarti menganggap kelompok, mazhab, ataupun keberagamaan yang lain sejenisnya menganggap kelompoknya lah yang paling benar. Ajaran Islam mengutamakan persaudaraan atau ukhuwah dalam menyikapi keberagamaan. Baik, Mungkin mungkin itu itu saja. saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.